warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sehat semua ya. Oke, coba Ibu absen dulu. Semuanya masuk? Alhamdulillah semuanya gak ada yang bolos dan semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, hari ini saya membawa contoh buku. Saya membawa 3 contoh buku. Menurut kalian, hari ini kita akan membahas apa? Dari buku yang saya pegang, di sini ada buku pelajaran, ada novel, dan juga ada buku puisi. Menurut kalian kita akan belajar apa hari ini? Ya, ini adalah contoh dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, sebelum Ibu lanjut kepada materi apa itu fiksi dan apa itu non-fiksi, di sini Ibu mempunyai video yang singkat tentang resensi buku. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi tentang fiksi dan non-fiksi, kita bahas resensi buku dulu ya. Di sini Ibu punya video yang durasinya tidak terlalu panjang. Jadi tolong kalian perhatikan agar nantinya kalian itu paham bagaimana menulis resensi buku yang bagus. Tolong diperhatikan. Using Powtoon. Oke, bagaimana dengan videonya? Sudah tahu kan ya resensi buku itu seperti apa, cara penulisannya itu nanti bagaimana. Jadi kalau kalian sudah paham, nanti kalian akan lebih mudah untuk menulis resensi buku dari buku yang kalian baca.
Nah, sekarang kita akan lanjut kepada materi kita hari ini, yaitu tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, coba kalian pikir dulu, apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang ditulis dengan imajinasi, dengan menggunakan imajinasi atau hayalan penulisnya. Nah, di sini siapa yang suka baca novel atau baca kumpulan buku puisi? Oke, rata-rata semuanya suka ya. Suka yang genre apa? Apa yang romantis, apa yang komedi, atau cerita tentang keluarga? Oke, rupanya suka yang tentang romantis semua ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh buku fiksi. Di sini saya mempunyai buku yang berjudul Kata, karya dari seorang penulis Rintik Seduh. Nah, di dalam buku ini tidak sama seperti buku non-fiksi yang ditulis dengan secara ilmiah, aktual, dan juga faktual. Buku fiksi di sini adalah buku dari hasil imajinasi dan juga hayalan dari penulis atau pengarangnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur-unsur dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, unsur buku fiksi di sini itu ada tokoh, ada tema, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan juga penokohannya. Nah, itu buku fiksi. Sedangkan yang buku non-fiksi itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Di situ unsur-unsur dari fiksinya ya. Nah, dari unsur-unsur tadi kalian sudah bisa membedakan kan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang persamaan atau juga perbedaan dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Persamaannya persamaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi itu sama-sama mempunyai cover dan juga judul subbab. Bisa kalian lihat ini ya. Antara buku fiksi dan juga non-fiksi sama-sama ada covernya kan? Ada covernya, oke. Dan di sini juga kita buka, ada judul juga, ada judulnya semua ya. Antara buku fiksi dan juga non-fiksi. Setelah judul ada subbab. Kita buka di sini. Biasanya itu ada di daftar isi. Nah, sini ini contoh dari buku yang non-fiksi. Di sini juga ada dari non-fiksi juga, di sini juga ada ya. Bentar, mana? Ini. Judul atau subbabnya. Bentar, susah sekali ini bukanya. Nah, ini dia. Di sini ya. Jadi persamaannya itu sama-sama ada cover, sama-sama ada judul subbab, sama-sama ada judul subbabnya. Terus sedangkan perbedaannya itu kalau yang non-fiksi itu isinya bersifat ilmiah, aktual, faktual, disajikan dengan bahasa yang baku. Dari kalian yang sudah membaca buku novel ataupun buku pelajaran pasti sudah bisa membedakan dari segi bahasanya saja. Kalau buku pelajaran itu pasti bahasanya itu baku dan cara penulisannya itu standar. Nah, sedangkan yang buku fiksi pasti di dalamnya itu ada bahasa yang gaul atau bahasanya juga tidak baku dan juga bisa dibilang variatif ya. Dan jalan ceritanya pun juga beragam. Jadi itu perbedaannya. Sudah bisa membedakan? Ada pertanyaan tentang buku fiksi dan juga buku non-fiksi?
Oke? Baik, sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan atau ada yang kalian tidak mengerti? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kalian dengan jawaban yang saya bisa. Gimana? Oke. Sudah bisa membedakan ya? Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi? Nah, untuk minggu depan kita akan meneruskan tentang resensi buku. Tadi di awal pelajaran sebelum kita membahas buku fiksi dan juga buku non fiksi, saya sudah sempat menampilkan video kepada Anda kan? Kepada kalian semua tentang resensi buku. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang resensi buku. Apa itu resensi buku? Bagaimana menulis resensi buku yang baik seperti itu apa? Yang menulis buku resensi yang baik itu seperti apa? Kita akan membahasnya minggu depan. Oke? Jadi sudah bisa kalian simpulkan kan ya? Apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi? Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.